sama dengan kepemilikan wakaf. Sertifikat apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Jamal Makmur, bertemu lagi dengan kuliah fikih wakaf pada siang hari ini masih dengan Pak Dr. Jamal Makmur. Kalau tema kemarin kita membahas tentang keabsahan wakaf, kemudian pada sore hari ini kita lanjutkan tentang sertifikat wakaf ya Pak Jamal. Langsung saja Pak Jamal bisa disampaikan tentang materi siang atau sore hari ini. Monggo Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, wabil khusus para muhibbin Prodi Manajemen Zakat Wakaf Institut Pesantren Matholiqul Falah, prodi yang luar biasa karena melahirkan kalangan profesional di bidang pengelolaan zakat dan wakaf yang dibutuhkan oleh umat kita dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada hari ini adalah sertifikasi wakaf. Dalam konteks ini ada satu kaidah ulama yang menarik sekali kita renungkan. Apa itu kaidah ulama? Di dalam kitab-kitab pesantren itu disebutkan hukmul hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf. Keputusan negara itu sifatnya mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat. Kalau negara sudah memberikan keputusan, menetapkan keputusan, maka itulah common sense, itulah konsensus kita bersama. Kalimatun sawa, ya, itulah konsensus publik yang harus ditaati oleh semua warga negara, termasuk di dalamnya adalah umat Islam. Salah satu bukti, salah satu wujud dari hukmul hakim itu adalah undang-undang. Nah, dalam konteks wakaf ini kita punya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Jadi itulah representasi dari hukmul hakim, dari kebijakan negara, dari ketetapan negara dalam pengelolaan wakaf. Tentu kita sebagai umat Islam sudah sangat masyhur firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kita ini kaum yang beriman, patulah kamu semua kepada Allah, patulah kamu semua kepada utusan Allah dan pemimpin di antara kamu. Memang ulama-ulama tafsir mengartikan ulul amri ini mencakup semua hal, baik ulul amri sesuai dengan bidangnya tentu. Ulul amri di bidang pemerintahan adalah negara, ulul amri di bidang agama adalah ulama. Jadi ulama tafsir mengartikan ulul amri itu ya taat kepada ulama, ya taat kepada negara. Tetapi paling tidak dari sini kita tahu bahwa taat kepada negara, ta'atu ulil amri, itu diwajibkan oleh Allah. Sehingga Nabi di dalam hadisnya, alaikum bisabti wal ta'ah wa in ta'maru alaikum abdul habasyiyun. Kamu harus mendengar dan patuh kepada pemimpin, meskipun yang mau memimpin kamu adalah seorang budak Habasyi. Artinya jangan melihat siapa pemimpinnya, tapi lihatlah posisinya sebagai seorang pemimpin. Nah, kita harus belajar dengan Amerika ketika dipimpin oleh Obama yang katanya berasal dari kulit hitam, diterima oleh karena dia presiden. Jadi lihatlah posisinya.
Meskipun itu seorang budak, pada zaman Nabi budak itu setengah manusia setengah tidak. Meskipun seorang budak kalau menjadi pemimpin di antara kamu, alaikum bisam'i wa tha'ah, dengarkan perintahnya, laksanakan perintahnya. Itu sabda Nabi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini disyaratkan wakaf itu harus disertifikasi. Wakaf itu harus diurus sertifikatnya supaya muncul sertifikat wakaf. Para pemirsa yang berbahagia, mengapa undang-undang ini muncul? Kemudian ada salah satu item di dalam undang-undang itu mewajibkan tanah wakaf ini harus disertifikasi. Tentu tidak terhitung kasus sengketa tanah wakaf oleh ahli waris. Tanah diwakafkan untuk masjid, sudah dibangunkan masjid, tetapi sertifikat tanah masjid ini masih menjadi hak milik wakif. Turun dari wakif kepada anak-anaknya. Ternyata anaknya tidak peduli karena dia punya sertifikat tanah masjid itu, akhirnya dibawa ke pengadilan dan ada kasus masjid itu secara hukum kalah. Jadi kita tentu tidak bisa memanfaatkan tanah wakaf ini dengan tenang, dengan maksimal, dengan produktif kalau masih ada persoalan-persoalan sengketa wakaf yang kontraproduktif bagi pemanfaatkan tanah wakaf ini. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, mari kita mendukung kebijakan negara ini dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ada perbedaan memang di dalam hukum fikih. Memang kita di Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Memang tidak ada di antara syarat-syarat wakaf, rukun-rukun wakaf itu harus tersertifikasi, sehingga masih banyak masjid kita yang belum tersertifikatkan. Ini adalah sesuatu yang mendesak, harus kita sosialisasikan. Kenapa? Karena kalau sampai ahli waris ini kemudian menggugat, itu bisa ramai itu satu kampung. Paling tidak akan ada banyak uang yang keluar. Mungkin ahli waris boleh disertifikatkan atas nama wakaf, tapi dibeli dulu dong kepada kita. Kalau enggak kita robohkan itu mas. Itu kan sebuah tragedi keagamaan yang tidak perlu terjadi dan tidak perlu terulang, karena pernah ada kasus seperti itu. Tidak masjid, mungkin madrasah misalnya. Itu. Saya masih ingat ya dalam konteks ini bahwa sertifikasi itu kan secara kertas. Di dalam kajian ekonomi syariah, ekonomi Islam, itu ada ayat tentang akuntansi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jadi ketika, wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu berhutang, maka tulislah hutang. Ketika menulis juga disarankan ada saksinya. Nah, para ulama ini berdebat, apa hukum kita berhutang? Menulis hutang ini diperdebatkan. Mayoritas ulama kita mengatakan itu hukumnya sunnah. Jadi al-amru yadullu ala nadbi. Perintah Allah di situ, faktubu, itu menunjukkan hukum sunnah. Karena apa? Dalam kitabnya Wahbah Zuhaili atau Syed Al-Munir dijelaskan pada masa sahabat, kibarus sahabat penggede-penggede ini, pembesar-pembesar sahabat ini juga berhutang dan tidak ada proses menulis, mencatat. Tapi ada pandangan menarik dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang mufassir yang luar biasa, mengatakan bahwa kalau untuk kasus-kasus besar, tanah misalnya, yang ketika itu tidak ada bukti akan terjadi munazaat,
khusumat wal munazat, permusuhan dan pertentangan, ada konflik horizontal, maka Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan wajib. Wajib ada bukti. Misalnya kita hutang 100 juta, harus ada bukti. Sehingga ketika ada yang mengingkari, ada bukti, Anda memang berhutang. Nah, saya ingin melarikan kasus ini sama hukum wakaf itu, sama sertifikasi. Artinya ketika sertifikat itu ada di tangan nazir wakaf, maka ketika ada munazaat, ada khusumat, ada pertentangan, ada permusuhan, ada konflik keluarga, itu aman sudah. Inilah yang kita maksud bahwa undang-undang ini dalam rangka litahqiqi masalihin nas, untuk menyatakan, membuktikan, membumikan kemaslahatan. Jadi ketika sertifikat tanah wakaf itu sudah dipegang oleh nazir wakaf, maka sah, tidak bisa dioka-oka. Ini untuk ini sesuai dengan syartul wakif. Syartul wakif karena si syarat orang yang mewakafkan itu sebagaimana nas Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada tanah wakaf, maka nazir ini bisa mengelola wakaf dengan tenang sesuai dengan syarat dari wakif itu. Jadi menurut saya sertifikasi itu adalah hukumnya wajib, mimbabi ta'ati ulil amri, patuh kepada perintah negara karena hukmul hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf. Yang kedua adalah mimbabi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ini adalah sesuatu yang tanpa itu maka kewajiban itu tidak sempurna. Artinya ketika kita tidak memegang sertifikasi itu, maka sesuatu yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi, sehingga kaidah yang lain juga mendukung ini, darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Jadi menghindari kerusakan itulah lebih kita dahulukan. Artinya mungkin ketika orang menyerahkan tanah wakaf, urus dulu sertifikasi sebelum membangun. Urus dulu sertifikat tanahnya. Dan Kementerian Agama itu mendukung penuh dan mensupport, memberikan stimulus uang kalau tidak salah. Jadi kalau Anda punya masjid, Anda punya musola yang belum disertifikatkan, Anda coba komunikasi dengan Kementerian Agama. Ada banyak solusi-solusi yang akan disampaikan, diberikan, konsultasi dengan KUA, karena di KUA nanti ada pejabat yang khusus menangani itu. Ini pengalaman saya ketika proses sertifikasi tanah di musola saya. Kita ke KUA, kita harus mendatangkan beberapa saksi gitu. Ada tanda tangan wakif, ada tanda tangan nazir, ada tanda tangan saksi, disahkan oleh pejabat KUA. Nanti kita bawa ke BWI, Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Pati. Kita konsultasi dengan sampai ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Saya kira itu, semoga para nazir wakaf, apapun itu, masjid, musola, madrasah, segera mengurus sertifikasi karena ini adalah amanah umat. Ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, sehingga sertifikat tanah wakaf ini menjadi legacy, ya, menjadi peninggalan Anda sebagai nazir untuk anak cucu Anda, sehingga masjid, madrasah, musola, pesantren bisa abadi diteruskan oleh generasi-generasi masa depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Makmur atas penyampaiannya. Itu sertifikat wakaf itu wajib Pak ya, harus wajib. Jika ada tanah wakaf itu harus disertifikatkan karena itu sebagai bentuk yang pertama kepatuhan kita kepada pemimpin pemerintah, karena itu sudah diatur di undang-undang, dan tujuannya juga agar aset wakaf tersebut atau tanah wakaf tersebut itu bisa kita optimalkan penggunaannya atau kemanfaatnya, agar nanti sudah tenang, sudah pakem, sudah bisa dapat legalitas dari pemerintah dan bisa kita manfaatkan selamanya. Terima kasih untuk pertemuan pada sore hari ini, dan silakan tulis komentar pada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dan nanti langsung dapat dijawab oleh Bapak Dr. Jamal Makmur. Terima
terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.